Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Janu Joni. Di konten kali ini saya mau ngebahas mengenai ultra cycling di Indonesia tahun 2024. Jadi yang pertama saya bahas adalah ada event apa aja sih di tahun 2024 ini khususnya untuk ultra cycling ya. Terus kemudian dari event-event tersebut plus minusnya tuh apa aja sih? Terus yang ketiga saya mau ngebahas harusnya kita ikut yang mana gitu. Kan kayaknya nggak mungkin deh kalau semuanya harus diikutin karena ada yang ultra cyclingnya itu setiap bulan ada gitu. Nah, nggak usah berlama-lama, kita akan ngebahas 3 poin itu. Mari kita simak. Nah, kalau ditanya apa sih ultra cycling tuh? Ini kalau definisi di Indonesia ya. Jadi kalau ultra cycling tuh kegiatan bersepeda yang jaraknya itu melebihi dari 160 kilometer. Di Indonesia itu ultra cyclingnya ada dua macam. Ada yang kompetitif dan non kompetitif. Ada yang balapan, ada yang nggak balapan. Nah, ini saya mau ngebahas beberapa event ultra cycling yang populer ya di Indonesia. Ada Audax, kemudian ada Bentang Jawa, ada East Java Journey, 5.500, kemudian ada Trans Nusantara. Kayaknya ada 5 ini yang lumayan populer di Indonesia gitulah. Disclaimer dulu, di sini saya bukan mau membandingkan karena di setiap event itu pasti punya karakteristik masing-masing, dan ini saya bikin video itu berdasarkan pengalaman saya pernah ikut event tersebut. Kalaupun saya belum pernah ikut event tersebut, ya mungkin penjelasannya hasil dari riset internet atau mungkin sharing bareng teman-teman. Oke, kita akan ngebahas yang pertama ya. Yang pertama adalah Audax. Audax ini adalah kegiatan ultra cycling yang di Indonesia itu sudah cukup lama ya. Dan menurutku juga ini adalah event yang mengawali ya. Jadi dulu memang terbentuknya dari kecil, kemudian sehingga sekarang tuh event Audax sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia. Jadi singkat cerita, Audax ini adalah event yang berasal dari Perancis gitu ya. Kemudian istilahnya diadopsi atau dibeli lisensinya di Indonesia dan diadakan di Indonesia. Dan eventnya itu diadakan di setiap bulan cuy. Jadi ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu dari setiap tahun itu ada. Dan biasanya jaraknya itu sangat beragam. Ada yang 200, ada yang 300, 400, 600, kemudian 1.200. Jarak yang paling jauh ini biasanya kayak semacam gongnya gitulah, semacam apa ya? Kayak kalau game tuh finalnya gitulah. Dan di Audax ini finalnya atau jarak yang terjauh 1.200 km di tahun 2024 itu di tanggal 19 Desember 2024. Nah, berdasarkan pengalaman, saya pernah ikut Audax di 2 tahun terakhir ini, apa aja sih kelebihannya kalau menurutku ya? Menurutku tuh karena dia sangat beragam kilometernya, jadi ada 200, 400, 600 itu. Menurutku Audax ini sangat cocok untuk pemula yang berminat dengan ultra cycling. Artinya tidak langsung ke yang jaraknya itu 1.500 gitu ya, atau mungkin jaraknya yang langsung 600 gitulah. Tapi dia ada stepnya, istilahnya tuh ada kayak tangganya gitu. Ada yang 100 ada, yang 200 ada, kemudian 400 ada. Jadi menurutku kalau ingin yang memulai ultra cycling bisa melalui si Audax. Bisa melewati si Audax ini dulu deh. Jadi ada kayak tangganya gitu loh. Gak langsung lompat gitu ya ke 1.200 kilo gitu. Wow. Kayaknya itulah berlebihan karena kita nggak bisa mengukur step by step gitulah. Kemudian selanjutnya adalah daftarnya sangat gampang, jadi istilahnya tuh kita tinggal register di aplikasi terus bayar bos. Karena ada beberapa event yang registrasinya itu sulit ya, tapi di Audax ini dia termasuk pendaftarannya gampang dan di sini non kompetitif, artinya kita bisa bebarengan sama teman-teman. Jadi tidak ada batasan kita mau berpeloton mau 10 orang, 15 orang atau 20 orang itu bareng terus dari awal sampai finish. Kalau mampu ya nggak masalah karena ini sifatnya non kompetitif. Jadi tidak ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 5, peringkat
6 dan lain sebagainya. Itu nggak ada podium dan nggak ada hadiahnya juga. Jadi banyak orang yang bilang kalau Audax ini bisa race dengan diri sendiri gitu. Wih. Ya gimana ya, kalau menurutku sih ya berwisata. Jadi bersepeda itu untuk berwisata keliling keliling dari kota A, kota B, kota C dan lain sebagainya lah. Kemudian ada di berbagai kota. Jadi tidak hanya di start dari Jogja atau start dari Jakarta atau start dari Solo gitu ya, tapi dia bisa start di mana aja di setiap bulannya itu sudah ditentukan ada Jogja, ada Jakarta, ada Solo, ada Surabaya, kemudian ada Bali dan lain sebagainya. Mungkin kalau orang Jogja mau ngedaftar yang Bali itu kan kerepotan, atau mungkin orang yang Solo mau ngedaftar yang ada di Jakarta itu harus membutuhkan transport yang lumayan gitu ya. Nah, kalau eventnya itu dimulai dari Solo kan lumayan nih, teman-teman Solo bisa mengikuti event yang harganya terjangkau tanpa mengeluarkan transport gitulah. Lalu untuk keuntungan selanjutnya adalah jenis sepedanya itu bebas. Jadi mau pakai sepeda road bike bisa, mau pakai seli bisa, mau pakai tandem bisa, berbagai macam lah. Yang penting sepeda itu mampu melalui rute yang sudah ditentukan si Audax itu. Artinya kalau kita pakai sepeda push bike gitu ya, itu kan itu nggak bisa. Nah, terus di keuntungan selanjutnya adalah kelebihan selanjutnya adalah ada drop bag di kategori 1000 kilometer atau 1200 kilometer. Drop bag itu apa sih? Drop bag itu kayak semacam tempat penitipan barang gitu. Jadi kalau di eventnya Audax itu yang pernah saya alami di kilometer 1000 dan 1200 itu ada fasilitas drop bag di tengah-tengah kilometernya. Jadi kalau di 1000 kilometer gitu ya, saya ambil contohnya di kilometer 500 itu ada fasilitas drop bag-nya. Nah, ini keuntungan untuk para peserta supaya tidak membawa barang terlalu banyak gitu. Artinya dari kilometer 0 sampai kilometer 500 itu kita cukup bawa barang yang secukupnya, dan barang-barang kita yang kita pakai di saat kilometer 500 sampai 1000 atau finish gitu ya, itu bisa dititipkan di panitia gitu dan bisa kita ambil pada saat kita tiba di kilometer 500. Nah, itu adalah salah satu keunggulan di event ini menurutku ya. Salah satu kelebihannya, karena keuntungan bagi peserta adalah kita tidak harus membawa barang yang sangat banyak. Kita bisa bagi tuh. Tetapi ini hanya tersedia di kilometer 1000 dan 1200. Artinya untuk kilometer yang 200, 400, 300, 600 itu enggak tersedia. Beberapa kelebihannya, kemudian ada pasti kalau ada kelebihan ada kekurangannya lah. Ini menurutku kekurangannya yang pernah saya alami itu sering kali tuh rutenya ini cuy, jalannya hancur gitu ya. Statement dari teman-teman panitia itu kayak, ya itu pada saat sebelum cek rute pada saat cek rute ya jalannya biasa-biasa aja, bisa dilewatin road bike gitu. Nah, tapi ternyata pada saat event itu banyak kondisi jalannya tuh yang sebenarnya tuh tidak cocok untuk road bike gitu, cocok untuk si gravel gitu. Tapi ya gimana ya, kadang kadang kekurangan rute yang memiliki jalan yang hancur ini tadi itu untuk beberapa orang ya juga menjadi sebuah tantangan gitu. Jadi ini kekurangannya, ini tantangannya. Tapi untuk beberapa orang ya ini kekurangannya. Beberapa orang tuh bisa ngeluh, aduh kok rutenya seperti ini sih gitu. Kekurangan selanjutnya adalah jumlah panitianya sedikit. Jadi di sini tuh bener-bener unsupported karena yang digadang-gadang di event ini tuh unsupported rides gitu ya. Bersepeda dengan diri sendiri gitu. Artinya ya tidak mengandalkan orang lain itu adalah panitia. Tidak seperti event Grand Fondo, tidak seperti event Goes bareng yang disediakan panitia di setiap checkpoint, kemudian panitianya memantau pesepedanya, itu tidak seperti itu. Nah, kekurangan selanjutnya adalah tanpa race map. Ya, karena ini bukan balapan ya, tapi karena para pesepeda ini sudah mengenal race map, kayaknya kalau dipantau di race map itu seru gitu loh. Artinya orang lain tuh bisa memantau ini pesertanya nih dari mana aja sih, sampai mana sih gitu, di titik mana. Jadi para istilahnya dot watcher itu juga bisa ngelihat atau juga bisa memantau, oh ini si A ini sudah sampai titik ini, kemudian si B sudah sampai titik ini. Ya meskipun mereka nggak balapan juga, tapi ya itu mungkin bisa buat tambahan ya, bisa buat hiburannya lah para penonton ya.
Nah, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan event si Audax berdasarkan pengalamanku, dan kemudian kita langsung lanjut aja ke event selanjutnya adalah si East Java Journey 2024. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya mengikuti eventnya tahun 2023 ya. East Java Journey ini merupakan event yang diselenggarakan oleh Main Sepeda. Kalau tahun kemarin itu rutenya ada 600 kilo dan 1200 kilo, jadi ada dua kategori. Nah, kalau di tahun 2024 ini itu ada 600 kilo dan 1500 kilo cuy. Jadi yang dulunya 1200 kemudian di-upgrade jadi 1500. Alasannya kenapa di-upgrade? Saya pernah dengar itu karena pesertanya yang dulu tuh ngerasa kurang, bos. Waduh, ngerasa kurang, rute 1200 tuh ngerasa nanggung gitu. Akhirnya sama si panitianya direspon, kemudian dijadikanlah rutenya itu dengan jarak 1500. Dan kemungkinan ya elevasi gainnya itu juga bisa mencapai 15.000 itu ya. Itu kemungkinan sih, tapi ya nggak tahu juga. Nah, untuk plus minusnya saya akan ngebahas dulu mengenai kelebihannya. Jadi eventnya Main Sepeda Ultra Cycling ini, East Java Journey itu kompetitif, bener-bener race gitu ya, bener-bener balapan gitu ya. Di situ ada podium ya, ada podium 1, 2, 3 sesuai dengan kategorinya. Ada kategori yang perempuan, kemudian ada kategori untuk laki-laki, kemudian kategori untuk berdasarkan umur dan lain sebagainya lah. Daftarnya gampang, masuk aplikasi, kemudian kita tinggal bayar gitulah. Kemudian event ini dikhususkan untuk pesepeda dengan drop bar. Artinya yang boleh mengikuti event ini tuh ya si sepeda road bike, kemudian sepeda gravel, sepeda touring yang dia memiliki drop bar. Dan di sini panitianya banyak banget dan medianya banyak. Pada saat start gitu ya, itu kayak semacam ada seremonial gitu. Jadi terasa lebih wah gitu ya, terasa lebih kayak bener-bener diselenggarakan gitu. Dan di tahun kemarin itu saya ngerasain pada saat start itu kami diliput secara live, di broadcasting di YouTube-nya si Main Sepeda. Artinya di sini medianya bener-bener berperan besar gitulah. Kalau kita lihat di checkpoint itu nanti ada mekanik, kemudian ada fisioterapi, dan lalu ada beberapa camilan dan lain sebagainya lah. Nah, itu refreshment kayak gitu menurutku sih lumayan mengembalikan tenaganya si peserta ya. Ya meskipun itu tidak banyak, tidak di setiap 100 km gitu, tapi di saya yang tahun kemarin itu tuh ada di kayaknya kilometer 300, 600, kemudian 800 dan sampai di finish. Ada 4 atau 5 titik gitu, saya lupa. Peserta dipantau di race map. Jadi peserta bisa memantau peserta lainnya. Kemudian dot watcher atau penonton-penonton yang di rumah itu bisa memantau juga peserta ini sudah sampai mana sih gitu. Terus kalau kita podium, kalau kita mendapatkan prestasi itu ada hadiahnya, ya layaknya event-event Fundo ya, ada juara 1, juara 2, juara 3. Dan kalau memang dihitung dengan dibandingkan antara nominal hadiah dan nominal pendaftaran, kemudian akomodasi dan transportasi dan lain sebagainya, artinya kayak habisnya event ini berapa, hadiahnya itu berapa, itu nggak akan sebanding bos. Oke, langsung lanjut aja ke kekurangannya. Jadi ada beberapa kekurangan ya. Kalau di event si Main Sepeda ini Java Journey itu cuman ada 2 pilihan rute, 600 sama 1500 kalau untuk tahun 2024 ya. Dan ini tidak cocok untuk pemula. Karena ya pemula ini kan kalau langsung ke 600 nggak mungkin, kalau langsung ke 1200, 1500 apalagi gitu ya. Jadi ya ini hanya untuk mungkin yang benar-benar sudah mengalami goes 200 kilo atau 300 kilo dan ada tahapannya gitulah. Jangan sampai baru ikut langsung ke 600 gitu, nanti kaget, kapok, terus nggak bisa bersepeda lagi. Dan regulasinya di sini sangat-sangat rapat ya. Artinya kayak semacam ban, ukuran ban itulah contohnya, yang ukuran ban itu sangat-sangat rapat. Jadi saya pada saat ikut event ini di tahun 2023 itu benar-benar dicek. Jadi bannya itu ukuran berapa, nomornya itu berapa, itu benar-benar dicek. Contoh lah, minimal dia pakainya harus
di ukuran 28 mili. Itu panitianya benar-benar ngecek pada saat sebelum event ya. Jadi dicatetin gitu. Nah, kok saya lihat pada saat itu kok rapat banget. Memang aturan itu ditujukan untuk keamanan pada saat berkendara nanti melewati rute-rute tertentu ya. Memang pada saat itu saya buktikan, oh ternyata kenapa sih harus menggunakan ban 28 mili. Ternyata saya melewati rute yang ini gak akan nyaman kalau dilewati dengan ban 25 mili gitulah. Terus kekurangan selanjutnya adalah tidak ada dropback. Jadi ya barang bawaan dari kilometer 0 sampai kilometer finish itu nggak ada dropback sama seperti yang di Audax. Jadi ya barang bawaan kita ya dari 0 sampai finish itu dibawa terus gitu. Dicuci sendiri, kemudian dijemur sendiri. Dari 0 sampai finish ya itu dibawa terus. Lalu selanjutnya ada Bentang Jawa yang diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus sampai 17 Agustus 2024. Ini jarak kilometernya 1.500 kilometer. Ini benar-benar tidak untuk pemula ya. Artinya ya yang masuk ke sini itu harus melewati beberapa regulasi gitulah. Dan ini sifatnya race kompetitif. Ada juara 1, 2, 3-nya, ada urutannya gitu ya. Tetapi di sini tidak ada hadiahnya. Bedanya yang di sini bebas. Jadi mau pakai Sally, mau pakai road bike, mau pakai mountain bike itu nggak masalah kalau di sini. Kemudian kelebihannya lagi adalah terpantau di race map itu yang saya alami sebagai dot watcher ya. Karena di tahun 2021, 2022, 2023 ini saya berkesempatan untuk menjadi dot watchernya, belum menjadi pesertanya. Karena ya peserta untuk jadi pesertanya di sini tuh sangat susah cuy. Nanti kita akan bahas. Kemudian terpantau di medianya, artinya medianya tuh up to date gitu ya. Dan yang saya amati di tahun-tahun yang sudah diselenggarakan itu untuk juara 1, 2, 3 itu mendapatkan exposure cuy. Dan dari exposure itu teman-teman bisa mendapatkan value yang lebih. Salah satu contohnya adalah bisa bekerja sama dengan brand dan banyak value lainnya. Kalau lanjut ke kekurangannya, di sini memang pendaftarannya itu sangat-sangat sulit. Jadi kayak mau kita masuk ke PNS itu ya, kita harus mengisi essay yang banyak banget. Alasannya itu kenapa harus mengikuti Bentang Jawa, apakah kamu sudah izin dengan istri dan lain sebagainya. Kita mengisi form tuh banyak banget. Dan setelah mengisi form itu berapa hari atau berapa bulan itu kita baru mendapat pengumuman kita diterima atau enggak. Saya sudah pernah mencoba mendaftar di tahun 2023 dan pada waktu itu belum diterima. Saya nggak tahu alasan tepatnya karena menurutku sih di regulasinya itu saya sudah sesuai. Tetapi kalau statement dari panitia itu saya tidak lolos itu bukan berarti saya tidak mampu, tetapi mungkin itu belum waktunya saja atau mungkin belum berjodoh gitulah ya. It's okay lah, nggak apa-apa. Ya itulah. Jadi memang benar-benar pendaftarannya itu benar-benar rumit. Nggak seperti event-event yang saya jelaskan di sebelumnya itu tadi. Kalau di event yang saya jelaskan sebelumnya tadi kan tinggal masuk ke aplikasi kemudian bayar gitu ya. Nah kalau di sini enggak. Di sini kita harus melewati beberapa regulasi, menulis essay, kemudian kita kirim dan nanti selang beberapa bulan kita baru menerima informasinya. Lumayan panjang ya, lumayan ribet. Kemudian rutenya hanya ada satu pilihan aja, 1.500 ini otomatis untuk pemula ya. Jadi dot watcher dulu lah. Dan di sini tidak dapat hadiah. Jadi tidak seperti di main sepeda. Di sini itu tadi dapatnya adalah exposure bos. Dan pengalaman tentunya ya. Dan achievement kan relatif ya, bisa tergantung sama si pesertanya itu dia mau pencapaiannya sebelah mana gitulah. Itu kemudian titik start dan titik finishnya itu berbeda ya bosku. Jadi ini ada yang menganggap sebuah kesulitan, ada yang menganggap sebuah tantangan gitu ya. Artinya di sini itu kan eventnya start dari Anyer sampai finish di Banyuwangi. Nah kalau kita bawa mobil parkir di Anyer kemudian finish di Banyuwangi ya nanti kita bingung tuh ngambil mobilnya gimana. Jadi ya kekurangan-kekurangan kayak gini tuh bisa menjadi kesulitan bagi beberapa peserta, tapi dari kesulitan itu bisa menjadi sebuah tantangan. Jadi teman-teman peserta ini juga jadi tahu gimana sih caranya bawa sepeda naik kereta, contoh ya misalnya gitulah.
Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung lanjut aja ke event selanjutnya, yaitu ada Rute Syahdu 5.500. Ini diselenggarakan ada 3 event ya, ada 3 acara di dalam setahun gitu ya. Jadi di event pertama itu ada di Bekasi, di Surabaya, kemudian di Yogyakarta. Kalau di Bekasi itu tanggal 2 sampai 3 Maret, kalau di Surabaya itu ada tanggal 27 sampai 28 Juli. Kalau di Yogyakarta itu ada di bulan November tanggal 23 sampai 24. Memenuhi event tahunan gitu ya. Ada awal, ada tengah, kemudian ada akhir tahun gitulah. Nah, kita ngomongin kelebihannya. Jadi buat yang belum tahu eventnya Rute Syahdu 5.500 ini tadi itu yang dimaksudkan 5.500 itu adalah rutenya itu jaraknya 500 kilo, kemudian elevasi gainnya itu 5.000. Dan di situ pesertanya itu harus ngedesain rutenya sendiri dengan nanti ada titik-titik yang ditentukan oleh panitia yang harus dilewatin. Jadi contoh nih, startnya dari Jogja gitu ya. Startnya dari Jogja, terus nanti ada titik yang harus dilewatin, contohnya adalah Dieng gitu ya. Dari Jogja menuju ke Dieng itu terserah mau pesertanya itu mau lewat Solo, mau lewat Salatiga, mau lewat Semarang, atau mau lewat Surabaya, itu terserah. Yang penting jaraknya mencukupi regulasi di event tersebut. Terus nanti yang penting harus melewati puncak Dieng nih supaya elevasi gainnya bisa 5.000 gitu ya, atau mungkin nanti setelah puncak Dieng ditambahin lagi di puncak mana gitu. Nah, itu sudah ditentuin sama si panitia gitu. Kelebihannya di sini adalah non kompetitif. Jadi bisa bareng-bareng sama teman-teman gitu ya. Terus daftarnya gampang, dan di tahun kemarin itu sebenarnya saya sempat mau ikut, tapi karena tanggalnya itu bertepatan dengan jadwal pekerjaan, jadi aduh sayang nih. Kayaknya kalau bisa ikut tuh bisa nambah ini ya, nambah pengalaman kalau pernah ikut event ultra cycling, salah satu ultra cycling di Indonesia gitulah. Eventnya ini tuh mirip-mirip Audax gitu ya, dari tempat finishnya, kemudian bulet-bulet yang di bawah itu ketika kita finish itu sedikit-sedikit mirip si Audax gitulah. Lalu kekurangannya, apa ya kekurangannya? Karena saya belum pernah ikut event ini, nggak bisa banyak ngomong nih kekurangannya. Jadi ya mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut eventnya 5.500 ini bisa ketik kolomnya yang di bawah supaya teman-teman yang lain tahu gitu ya. Kita langsung aja ke selanjutnya, yaitu ada Trans Nusantara. Ini jaraknya itu 4.000 km bos. Kalau yang di tahun 2023 itu dari Sumatera, Jawa, Bali sampai NTT. Waduh, ini belum bisa bayangin sih ya saya, karena di tahun kemarin saya juga baru memantau jadi dot watchernya. Jadi di tahun kemarin itu ada 5 peserta kalau nggak salah, ada beberapa DNF dan ada 1 orang yang finish itu. 1 atau 2 gitu. Nggak tahu tahun ini ada atau enggak. Cuman kalau saya baca di tahun 2023 itu sudah pernah di-announce gitu ya, kalau bakal ada event Trans Nusantara ini di tahun 2024, tapi di awal tahun ini belum ada update lagi, saya kurang tahu. Mungkin nanti kalau teman-teman tahu bisa tambahin di kolom komentar ya. Nah, lalu ke pembahasan terakhir, ikut yang mana nih gitu. Waduh, kalau ikut ini kan harus ada beberapa step yang dilewati ya. Artinya step yang paling pertama ini adalah budget gitu, karena mengikuti event ultra cycling tuh biayanya nggak murah bos. Satu, pendaftarannya pasti mahal, kemudian di dalam perjalanan itu pasti membutuhkan kayak makanan atau mungkin cemilan, atau mungkin yang lebih dari 400 kilo itu pasti membutuhkan penginapan dan lain sebagainya gitu. Kalau mungkin cara budgeting cukup ya silakan ikut, atau mungkin kalau ada sponsor ya silakan ikut. Tetapi kalau semisalnya di budgeting itu kita sudah memaksa ya, artinya wah kayaknya ini secara keuangan gak mampu nih ikut ultra cycling, tapi kita harus memaksakan, kita harus mengadakan uang dengan meminjam teman atau mungkin pinjaman online gitu. Aduh, kayaknya nggak dulu deh. Jadi ya usahakan dari poin pertama ini dulu tuh siap dulu budget. Kita bisa menyiapkan uang dengan mandiri, atau mungkin kita bisa cari sponsor, atau dan yang lain sebagainya bisa teman-teman cari sendiri uangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah izin keluarga. Seperti yang kita tahu adalah
ini perjalanan panjang ya, event ultra cycling itu perjalanan panjang. Kita nggak sepedaan 80 atau 100 kilo, kita sepedaan itu lebih dari 200 kilo. Otomatis ini sepedaan yang melewati malam, dan di perjalanan itu pasti tidak hanya membutuhkan tubuh yang kuat, tetapi juga mental yang kuat dan sering-sering berdoa gitulah. Karena di ultra cycling itu banyak faktor X, Bos. Tidak hanya sekedar ban bocor, tetapi ya banyak beberapa faktor lain gitu yang kita tidak berharap itu terjadi. Jadi ya usahakan secara 2 poin ini tadi, secara budgeting, secara izin, kemudian banyak-banyak berdoa itu harus kita tuntaskan gitu, harus kita tunaikan. Oke, segitu dulu ya pembahasan mengenai ultra cycling. Kalau teman-teman ada masukan silakan ketik di kolom komentar. Sekali lagi ini saya cerita berdasarkan pengalamanku dan mungkin ada beberapa riset dari internet atau mungkin saya ngobrol dengan teman gitu ya. Artinya pasti dari pembahasan ini juga banyak kekurangannya. Kalau teman-teman ngerasa kurang bisa ketik di kolom komentar, bisa ditambahin. Sampai sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.